Begitu juga yang kita ketahui dari Muhammad bin Idris As-Syafi'i, atau kita kenal dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sudah banyak dari murid-muridnya yang menceritakan tentang kebiasaan beliau dalam beribadah. Di antaranya diceritakan oleh Rabi' bin Sulaiman, salah seorang murid beliau. Rabi' bin Sulaiman itu mengatakan tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, ia mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i punya kebiasaan di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 bulan itu sebanyak sitina khatmatan, sebanyak 60 kali khatam, 60 kali khatam Al-Quran. Dan disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam Nubala, bahwasanya Imam Asy-Syafi'i tadi menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan tadi dalam solatnya. Ini bukan baca biasa, namun dia hatamkan dalam solat-solatnya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan hadis yang Nabi SAW itu mengatakan, la yafqahu man qara'ahu fi aqalli min salas. Tidak akan bisa paham Al-Quran orang yang menghatamkan Al-Quran kurang daripada 3 hari. Tidak akan bisa paham Al-Quran orang yang menghatamkan Al-Quran itu kurang dari 3 hari. Maka di sini para ulama itu jelaskan, ingat hadis ini menyatakan tidak paham Al-Quran, bukan tidak diberi pahala. Di sini dinyatakan tidak paham Al-Quran. Artinya biasanya orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, memang jelas dia sangat sulit untuk memahami. Namun beda dengan ulama-ulama besar tadi. Beda dengan Al-Aswad bin Yazid, beda dengan Qatadah bin Da'amah, beda dengan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mereka adalah ulama-ulama besar yang menghafalkan Al-Quran dari hati mereka, dan mereka mengulangnya itu sudah jadi kebiasaan, sehingga punya kemampuan seperti itu. Lalu kita posisinya seperti apa? Maka lihat hadis ini dengan seksama. Dikatakan la yafqah, tidak bisa paham. Berarti urgensi untuk menghafalkan Al-Quran, urgensi untuk membaca Al-Quran dengan memahami Al-Quran lebih tinggi adalah memahami Al-Quran. Ya, urgensi dalam memahami Al-Quran dibandingkan dengan banyak membaca, lebih urgen di sini adalah memahami Al-Quran. Karena orang yang banyak membaca belum tentu juga bisa paham. Namun tetap di sini ada keutamaan orang yang cuma sekedar baca. Maka sampai-sampai dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan, hendaklah orang yang punya kesibukan sekalipun, ya, orang yang punya kesibukan sekalipun, dia orang yang sibuk, waktunya sedikit untuk membaca Al-Quran, juga hendaklah punya tekad semampu dia untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Sedangkan orang yang tidak sibuk seperti itu, kata Imam Nawawi, tentu saja dia harus lebih semangat lagi untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Nah, ketika itu Imam Nawawi jelaskan orang yang sibuk di sini misalnya yang ngurus pemerintahan, yang punya urusan yang banyak, atau dia itu menyebarkan ilmu. Ya, mungkin waktunya itu sedikit untuk membaca Al-Quran atau mengulang-ulang hafalannya. Namun kalau dia bukanlah orang seperti itu, Imam Nawawi katakan bahwasanya tetap baginya punya prioritas untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Maka ini kita kembali tadi ke pembahasan kita di awal, ini tanda bahwasanya para ulama ketika datang bulan Ramadan mereka punya semangat yang besar untuk bisa mengkaji Al-Quran. Ini tanda bahwasanya mereka punya semangat yang besar dalam amalan di bulan Ramadan.